Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mungkin banyak dari teman-teman dan saudara-saudara kita membutuhkan informasi terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke baik, sebelum memulai video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja. Dan aku pengen mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus semangat tentunya. Dan dilimpahkan semua rezeki yang banyak dan nggak terjebak pinjol lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang kepanikan. Dan ternyata yang panik itu bukan hanya kalian saja yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Loh bang, jadi yang panik hari ini siapa aja bang? Pihak aplikasi pinjolnya pun hari ini ikut-ikutan panik. Loh kok bisa? Iya dong, yang jelas yang makai uang mereka itu kita. Tapi hari ini kita sudah dibuat panik berlebihan. Sudah dibuat ketakutan. Dan mungkin sudah ada yang pernah dicaci maki sama pihak aplikasi. Dan aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan, dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, hari ini pinjol sudah beneran panik. Itu terbukti ketika mereka menghubungi dan menguber-uber kontak darurat yang pernah kalian cantumkan ataupun yang tidak kita cantumkan, tapi pihak aplikasi membuat adu domba, mengatakan bahwasannya kita menjadikan teman kita, saudara kita, rekan kerja kita menjadi salah satu kontak penanggung jawab. Jelas ini akan menjadi masalah baru apabila kalian tidak bisa menghadapinya dengan taktik dan strategi. Apabila kalian masih tetap menanamkan rasa malu ketika orang lain tahu kalian hari ini sedang punya hutang. Lantas bagaimana bang cara menghadapi problem yang seperti ini? Ya mungkin hari ini banyak juga nih teman-teman kita yang sedang miskomunikasi gara-gara aplikasi pinjol. Atau mungkin hari ini yang biasanya dekat ya, yang biasanya jadi teman dan sahabat, tapi karena aplikasi pinjol, karena sudah termakan adu domba dari aplikasi pinjol, akhirnya hari ini sedikit ya kurang berdekatan atau mungkin tidak lagi berkomunikasi. Jadi bagaimana bang cara menghadapi masalah yang seperti ini? Biar masalah ini tidak menjadi besar dan tidak berpengaruh ya kepada kehidupan sosial pribadi kita. Jadi ketika pinjol menguber-uber kontak darurat yang memang kalian cantumkan. Ini untuk yang legal OJK. Yang ilegal bagaimana bang? Nah nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas legal OJK dulu. Jadi ketika pertama kali mendaftarkan diri di aplikasi pinjaman uang online, kita akan dimintai untuk memasukkan kontak darurat. Terus dan hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin telat bayar, bahkan mungkin terancam gagal bayar. Dan yang anehnya aplikasi pinjol malah menguber-uber kontak darurat tersebut. Bahkan mereka menuliskan pesan bahwasannya salah satu kontak darurat tersebut ikut bertanggung jawab atas pinjaman uang online kita. Ketika kalian tidak bisa menyikapi masalah ini dengan tenang, ketika kalian tidak bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang yang bersangkutan, maka ini akan tetap menjadi masalah baru dalam kehidupan kita. Jadi kalian hanya cukup mengkonfirmasi dan agar tidak membiarkan kontak-kontak darurat tersebut memberikan komentar apapun. Contohnya bagaimana bang? Tidak usah digubris, tidak usah dilayani, dan silahkan dicuekin saja. Tidak ada pasal-pasal dan hukum-hukumnya. Banyak dari aplikasi pinjol yang menakut-nakuti kontak darurat itu. Sehingga kontak darurat tersebut akan ikutan merasa panik. Mereka akan marah.
Apalagi untuk teman-teman yang mungkin mendaftarkan dirinya di aplikasi pinjol itu tidak meminta izin untuk mencantumkan nomor kontak darurat tersebut. Jadi mungkin dengan cara kalian bisa menjelaskan dan bisa memberitahukan kepada kontak-kontak darurat kalian agar untuk tidak menanggapi apapun dari aplikasi pinjaman uang online, baik via WhatsApp, via telepon, dan SMS. Dan bagaimana bang kalau yang ilegal? Ilegal itu kok bisa tahu ya bang? Semua kontak yang ada di handphone aku tuh udah dihubungin. Mereka sudah ikut-ikutan dicaci maki. Mereka sudah dikatakan ini itu segala macam. Lah jelas iya dong. Ketika kalian mengingat pertama kali melakukan pengajuan pinjaman. Apakah ada pertanyaan ketika mengunduh aplikasi tersebut, bolehkah aplikasi ini untuk mengotorisasi kontak, file dan media, foto, ini itu segala macam. Ketika kalian mengklik OK, memperbolehkan aplikasi mengotorisasi itu semua, maka semua data-data penting, semua foto dan video serta kontak yang ada di galeri handphone kalian akan bisa mereka ambil. Apakah aplikasi pinjol akan meneror mereka? Kalau yang ilegal itu bolak-balik udah kita kasih tahu. Mereka itu nggak punya aturan ya. Mereka akan membuat aturan sesuka hati mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi bagaimana bang ketika aplikasi-aplikasi pinjol ini khususnya yang ilegal ya. Bahkan ada yang sudah dibuatkan grup WhatsApp yang di dalamnya adalah orang-orang yang ada di galeri handphone kita. Orang-orang yang ada di dalam kontak handphone kita. Dan hari ini kita sudah dipermalukan dengan foto yang sudah diedit-edit. Dengan caption caci maki, fitnah, dan kebohongan besar. Mereka akan buat bahwasannya nama, foto kita, nomor handphone, alamat, dan keterangan di situ bahwasannya sedang punya hutang ini itu segala macam. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi ya, kasih tahu sama orang-orang yang ada di dalam grup tersebut untuk segera keluar. Dan jelaskan bahwasannya itu adalah tingkah dari aplikasi pinjol ilegal. Dan aku pengen mengingatkan hari ini masalahnya kejiwaan kita yang hari ini tidak siap untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur merasa malu terlebih dahulu. Jadi aku pengen mengajak kalian tuh untuk ya sudahlah kita terima kenyataan hari ini. Kita memang sedang dalam masalah ya, dalam masalah pinjol. Jadi tugas kalian itu ya cuma satu, jelaskan saja baik-baik sama orang-orang yang mungkin ada di dalam grup atau mungkin kontak-kontak darurat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya hari ini masyarakat kita itu, masyarakat Indonesia sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjol ilegal ini. Oke, yang penting kalian jangan panik ya. Jangan lagi gali lubang tutup lubang dan jangan melakukan tindakan negatif apapun. Dan yang hari ini sedang pusing banget ya, sedang galau, kalian tak perlu galau, tak perlu resah dan tak perlu takut. Untuk semua aplikasi pinjol ilegal tidak punya debt collector lapangan. Kalau yang hari ini sudah dikirimin foto dan video dekat dengan domisili rumahnya, kalian nggak perlu takut. Mereka tidak punya debt collector lapangan. Oke, jadi mungkin itu dulu lah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.